Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Furqan merupakan surah ke-25 dalam urutan Mushaf Al-Quran yang terdiri atas 77 ayat dan tergolong sebagai surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Furqan diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama surah ini yang secara harfiah memiliki arti pembeda, yaitu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membedakan secara tegas antara hak dan batil, antara kebenaran petunjuk ilahi dan kegelapan kesesatan. Secara garis besar, isi kandungan surah ini menegaskan tentang keagungan Al-Quran sebagai mukjizat utama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi peringatan bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah berbagai tuduhan dan prasangka buruk kaum musyrikin Mekah yang meragukan keautentikan Al-Quran, serta menolak kenabian Rasulullah. Melalui surah ini, ditunjukkan pula keesaan serta kekuasaan pencipta alam semesta, yang tidak memiliki anak dan tidak ada sekutu baginya dalam mengatur seluruh kerajaan langit dan bumi. Di dalam surah ini, diuraikan pula sanggahan terhadap keberatan kaum kafir mengenai sosok Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seorang manusia biasa, yang makan, minum, dan berjalan di pasar-pasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa seluruh Rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW juga merupakan manusia biasa, serta menjelaskan bahwa keberadaan beliau di tengah masyarakat merupakan ujian bagi keimanan hamba-hambanya. Pengutaraan fakta ini menegaskan bahwa kemuliaan seorang utusan tidak diukur dari kemewahan materi, melainkan dari kebenaran wahyu yang dibawanya. Surah Al-Furqan juga memuat gambaran yang sangat jelas mengenai penyesalan orang-orang yang mendustakan kebenaran pada hari kiamat kelak. Mereka yang berpaling dari petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan merasakan akibat dari perbuatan mereka di akhirat, di mana segala sekutu yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mampu memberikan pertolongan sedikit pun. Penjelasan ini menjadi peringatan keras agar manusia senantiasa berpegang teguh pada jalan kebenaran selama masih diberikan kesempatan hidup di dunia. Selain itu, surah ini menyajikan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui fenomena alam semesta yang sangat indah dan teratur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan penciptaan malam sebagai pakaian untuk istirahat, siang untuk bangkit berusaha, pergantian bayang-bayang, peniupan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum datangnya hujan, serta penciptaan dua laut yang berdampingan namun tidak bercampur rasa tawarnya dan rasa asinnya. Semua tanda kekuasaan ini dihadirkan agar manusia mau berfikir dan bersyukur atas nikmat yang melimpah. Bagian yang sangat monumental dan indah dalam surah Al-Furqan terdapat pada ayat-ayat terakhir, yang menguraikan tentang sifat-sifat ibadur Rahman, atau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, menyapa orang-orang jahil dengan ucapan keselamatan, serta menghabiskan sebagian malam mereka dengan bersujud dan berdiri beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter ibadur Rahman tersebut melingkupi sikap hidup yang seimbang dalam segala aspek, seperti tidak berlebihan dan tidak pula kikir dalam membelanjakan harta. Mereka menjauhi perbuatan syirik, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina. Apabila mereka terlanjur melakukan kesalahan, mereka segera bertobat dengan tulus dan memperbaiki amal perbuatan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti keburukan mereka menjadi kebaikan. Sifat mulia lainnya dari ibadur Rahman adalah senantiasa menghindari kesaksian palsu, berpaling dari perbuatan yang tidak berguna dengan menjaga kehormatan diri, serta tidak bersikap tuli dan buta ketika diperingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga selalu memanjatkan doa agar dianugerahi pasangan dan keturunan yang menjadi penyenang hati, qurrata a'yun, serta memohon agar dijadikan teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Atas segala keteguhan iman dan kebaikan akhlak tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan berupa tempat yang tinggi di dalam surga, Al-Ghurfah, bagi ibadur Rahman sebagai bentuk penghormatan atas kesabaran mereka. Di dalam surga tersebut mereka akan memperoleh penghormatan, salam keselamatan, dan tempat kediaman yang sebaik-baiknya. Surah ini kemudian ditutup dengan penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengindahkan manusia tanpa adanya doa, ibadah, dan pengabdian yang tulus dari hambanya. Al-Quran adalah pelita yang tak pernah padam, menerangi setiap relung kegelapan hati, dan menuntun langkah kita menuju keridhoannya yang abadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.